Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan. Sekarang hari Sabtu, tanggal berapa sekarang kawannya? Tanggal 16 November 2024, waktu pagi sekitar pukul 8:16. Dan ini untuk perkembangan cabai rawitnya hari ini sudah memasuki usia 122 hari setelah tanam. Alhamdulillah hingga hari ini di usia 122 hari setelah tanam sudah banyak buah yang memerah seperti ini. Bisa dilihat, alhamdulillah ini yang double. Ini yang double bisa dilihat lur ya. Untuk buah sudah banyak yang matang dan juga untuk kualitas buahnya masih aman dan terjaga. Nah, di hari ini di usia 122 hari setelah tanam akan saya spray dengan fungisida sistemik untuk mengendalikan dan mencegah penyakit tanaman. Dan juga akan saya aplikasikan insektisida untuk mengendalikan hama serangga ataupun hama kutu daun penyebab keriting daun. Seperti ini nih. Nih yang paling parah, yang bagian sana nanti akan saya perlihatkan seperti apa perkembangan kuncup-kuncup daunnya yang diserang hama kutu trip dan tungau. Seperti ini kawan, untuk kondisi cuaca di pagi ini ya, alhamdulillah untuk secara keseluruhan baik itu kualitas buah, kemudian pembungaan dan juga pembuahan alhamdulillah aman dan terkendali. Untuk curah hujan di sini sangat ekstrim kawan ya. Di sini satu hari mencapai 2 kali biasanya. Kalau pagi hari seperti ini panas, nanti setelah zuhur itu hujan lebat biasanya reda sekitar pukul 15, nanti jam 4 sore hingga malam hari itu intensitas hujannya yang sangat tinggi. Nih seperti ini lur, alhamdulillah untuk kualitas buah mah bagus-bagus, menor-menor. Akan saya ajak kawan-kawan ke bagian tengah yang mana pertumbuhan cabai rawitnya banyak terhambat dan sekarang bisa dilihat nih seperti ini pertumbuhannya alhamdulillah sudah normal semenjak memasuki musim penghujan. Hanya saja ini untuk antisipasi dan pencegahan serangan penyakitnya harus benar-benar ekstra begitu kawan ya. Nih lihat buah-buahnya, alhamdulillah is amazing beautiful. Nah, akan saya perlihatkan untuk beberapa tanaman pada bagian gulutan yang paling barat itu paling banyak yang diserang oleh hama kutu daun. Nih, perkembangan hari ini di sini alhamdulillah. Tanaman yang pendek-pendek waktu musim kemarau ekstrim sekarang sudah sudah tinggi itu. Sudah hampir setara lur. Tanaman yang pendek-pendek ketika musim kemarau ya, nih seperti ini. Nah, pada barisan ini gulutan yang paling barat di sini paling banyak yang diserang hama kutu trip dan tungau kawan. Nih, setiap kuncup-kuncup daunnya ini menggrumbel ataupun mengkeriting. Ini diserang 2 hama kutu yang berbeda. Satu diserang hama kutu trip, dia menggulungnya ke atas, dan juga diserang hama kutu tungau. Ini untuk bentuk daunnya dia menggulung ke bawah. Dan seperti ini nih, 1, 2, 3 gulutan ini yang paling parah. Entah apa masalahnya sehingga pada bagian ini tuh paling banyak diserang hama kutu daunnya. Kalau dari gulutan ke-4 ke sana itu masih aman. Nah, seperti inilah untuk perkembangan cabai rawitnya yang terserang hama kutu trip dan juga tungau. Bisa dilihat ini untuk hampir keseluruhan tunas daunnya ini mengkeriting. Maka di hari ini akan saya spray dengan insektisida
dengan dua bahan aktif yang berbeda, begitu maksudnya kawan ya. Nah seperti ini, lihat nih, untuk pembungaannya alhamdulillah aman, hanya saja nih bisa dilihat lur, buah-buahnya mantap lur ya. Nah untuk masalah yang terjadi untuk cabai tanpa mulsa ini banyak yang rontok lur ya. Ya wajar saja, dikarenakan kalau cabai tanpa mulsa seperti ini faktor pH tanahnya itu mudah ngedrop. Jadi tanahnya itu mudah asam sehingga tanaman itu mudah stres dan kemudian merontokkan pembakal buahnya. Nih seperti ini lur. Ya gimana lagi, kenyataannya seperti ini gitu kan. Tapi nanti ini di hari Senin akan saya kocor dengan 3 bahan, tidak menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk NPK seperti NPK 16 ataupun NPK Mutiara Grower, itu tidak akan diaplikasikan. Hanya diaplikasikan kalsium oksida, kemudian dekomposer dan juga nutrisi mikronya untuk memulihkan ataupun menyehatkan tanaman cabai rawit ini. Dan untuk pestisida yang saya gunakan dalam penyepraian hari ini di usia 122 hari setelah tanam ini lur. Dan seperti ini ya untuk perkembangan hari ini tuh, alhamdulillah untuk kualitas tanamannya tumbuh semakin rimbun, kualitas daun juga semakin lebih sehat dan lebih hijau. Dan ini untuk cabai keritingnya ini sudah dipanen petikan yang ke-9. Dan untuk pestisida yang saya gunakan ini, untuk insektisidanya saya gunakan bahan aktif abamectin, kemudian saya aplikasikan juga akarisidanya berbahan aktif diafensuron, dan juga untuk fungisida sistemiknya saya menggunakan fungisida yang memiliki double bahan aktif, yaitu azoxystrobin dan juga difenoconazole. Baik kawannya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dosis yang digunakan per tangki 16 liter dalam penyepraian hari ini di usia 122 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk mempersingkat waktu dan durasi, mungkin akan saya segerakan untuk melakukan peracikan pestisidanya kawan ya. Di sini saya akan menggunakan terlebih dahulu bahan aktif abamectin. Untuk dosis abamectin per tangki 16 liternya, dosisnya saya naikkan lur ya. Ini saya menggunakan dosis 10 mili per tangki 16 liter karena ini hama trip dan tungaunya sudah nakal sekali, sehingga untuk dosisnya saya naikkan dari pemakaian dosis yang biasa digunakan sebelumnya. Dan ini dilarutkan terlebih dahulu untuk bahan aktif abamectinnya. Ini untuk bahan abamectin ini kawan-kawan bisa bebas menggunakan dari produk ataupun merek apa saja kawan ya. Yang penting bahan aktifnya sama abamectin. Dan ini dilarutkan terlebih dahulu, dan untuk larutannya seperti ini, ke putih ke coklat-coklatan kawan ya. Setelah abamectin ini 100% larut sempurna, kemudian akan saya aplikasikan ini insektisida akarisidanya. Kawan-kawan bisa bebas menggunakan dari merek apa saja kawan ya. Ini bahan aktifnya diafensuron 500 gram per liter. Untuk dosis akarisida bahan aktif diafensuron ini akan saya gunakan sebanyak 8 mili saja. Nah, jadi dosisnya tidak disamakan dengan bahan aktif abamectin. Ini bisa saya perlihatkan, untuk dosis per tangki 16 liter hanya digunakan 8 ml per tangki 16 liter. Begitu kawan ya. Ini dilarutkan terlebih dahulu. Untuk akarisidanya seperti ini, dilarutkan terus supaya 100% larut sempurna. Setelah 100% larut sempurna, kemudian saya aplikasikan fungisida sistemiknya. Nah, untuk fungisida sistemik yang jenis SC seperti ini sebelum diaplikasikan harus dikocok terlebih dahulu, begitu kawan ya. Karena tipikal fungisida jenis SC ini dia lebih kental lagi.
Untuk bahan aktif yang tertera pada fungisida sistemik ini ada bahan aktif azoxystrobin 300 gram per liter dan difenoconazole sebesar 180 gram per liter. Ini untuk pencegahan ataupun pengendalian penyakit tanaman apa saja kawan ya, seperti antraknosa ataupun pate, kemudian bercak daun dan berbagai penyakit tanaman lainnya. Nah, dikarenakan di sini intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga untuk dosis fungisida ini dosisnya saya naikkan. Per tangki 16 liter ini saya gunakan 10 mili per tangki 16 liter. Dan jenis SC seperti ini. Nih, jadi seperti cat, dia kental kawan ya. Nah, dan ini dilarutkan fungisida sistemiknya. Ini harus dikuras seperti ini lur ya. Dikuras biar tidak ada yang terbuang, karena pestisida ini tidak ada yang murah lur untuk pestisida pertanian itu ya. Jadi jangan sampai ada yang terbuang. Begitu kawan ya. Nah, dan ini dilarutkan terlebih dahulu untuk fungisida sistemiknya supaya benar-benar 100% larut sempurna dan memiliki hasil yang optimal kepada pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Begitu kawan ya. Nih, ini diaduk terus hingga 100% larut sempurna. Dan untuk pekatannya seperti ini lur. Ini putih kecoklatannya karena warna coklat itu dari bahan aktif abamectin. Karena bahan aktif abamectin selain kental juga berwarna hitam kecoklatan. Nah, setelah ini 100% larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Seperti ini. Wah, ini sepertinya berat lur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dimasukkan ke dalam tangki sprayer dan seperti ini bentuk larutannya seperti susu. Nah, tangki ini tinggal diisi air full. Dan untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap hari cabenya dan juga aktivitas panen, itu bisa disimak di Facebook Mitra Pertanian Channel kawan ya. Bisa juga ikuti grup Facebook saya sudah membuat grup. Dan alhamdulillah hingga hari ini anggotanya sudah lebih dari 1.800 orang, alhamdulillah. Dan ini tinggal diisi air full saja. Sepertinya ini sudah penuh kawan. Nah, ini tinggal diaduk di dalam tangki sprayer supaya larutannya itu benar-benar larut sempurna, begitu kawan ya, dan tidak ada endapan. Nah, ini diaduk terus hingga benar-benar larut sempurna. Jika sudah 100% larut sempurna seperti ini nih, ini sudah larut sempurna. Ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Dan tidak bosan-bosannya selalu saya informasikan untuk kawan-kawan yang melakukan penyepraian pestisida ini, apalagi untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman ketika melakukan penyepraian, ini atas daun supaya terkena sprayan hingga ke trubus ataupun pucuk baru, kemudian ke ranting-ranting, kemudian ke tunas ini harus terkena sprayan hingga ke batang utama supaya pestisida yang diaplikasikan itu hasilnya optimal. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini untuk mencegah dan mengatasi hama dan penyakit tanaman di usia 122 hari setelah tanam.
Alhamdulillah proses penyepraian hari ini di usia 122 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan. Tadi sekitar pukul 10:20 dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 11:59 ataupun sudah memasuki setengah hari. Untuk cuaca di sini seperti ini, mendung sepertinya. Dalam beberapa hari ke depan di sini akan turun hujan kawan ya. Nah, dan ini untuk perkembangan setelah dilakukan penyepraian barusan, mudah-mudahan untuk hama serangga, hama trip dan juga tungaunya bisa teratasi kawan ya. Namun apabila masih belum bisa diatasi dalam beberapa hari ke depan, maka akan dispray lagi bagian yang kedua. Dan bisa dilihat alhamdulillah hingga hari ini di usia 122 hari setelah tanam ini banyak banget lur buah yang sudah memerah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini cabai yang saya rawat ini bisa sampai finish kawan ya. Alhamdulillah. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 122 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan ataupun seputar pupuk dan dosis yang digunakan dalam penyepraian hari ini, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Nih bisa dilihat kualitas buahnya. Alhamdulillah ini buah dari cabang bawah hingga ranting atas alhamdulillah besar-besar untuk kualitas buahnya kawan ya. Dan ini yang terserang Gemini virus, tapi alhamdulillah untuk bunga dan buah ini masih aman dari kerontokan. Ini yang menggunakan mulsa, namun yang tanpa mulsa ini kendalanya dari kerontokan bakal buah karena faktor pH-nya yang mudah drop ataupun mudah asam tanahnya kawan ya. Seperti ini kalau tanpa mulsa. Aduh, tapi ya bagaimana lagi lah. Dan untuk panen petikan yang kelima ini belum bisa diprediksi kapan waktunya dikarenakan ini kondisi tanamannya belum optimal karena terserang hama kutu daun. Begitu kawan ya. Dan untuk perawatan berikutnya ini di hari Senin nanti insya Allah rencana akan diaplikasikan pupuk pengocoran untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesuburan tanaman. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Dan terima kasih, sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.